daripada Abi Raja Wali. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya nih, kakak mau bercerita nih adik-adik. Kakak punya satu teman yang begitu baik adik-adik, yang selalu menemani kakak dimanapun kakak berada. Waktu kakak susah, waktu kakak sedih, dia yang selalu menemani kakak. Nah, dengerin ya adik-adik ya. Kalau yang adik-adik ada yang hafal, boleh ikutin kakak. Di saat kami susah, kami sedih, Engkau selalu berada ya Tuhan di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami mau terus memuji-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati dari awal pujian sampai selesai, sampai dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati adik-adik kami yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan juga berkati kakak-kakak yang melayani pada hari ini, baik dari musik, WL, maupun yang memberitakan firman Tuhan. Kami percaya Engkau berkati kami semua, dan kami pagi ini siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pujian Kubuka Alkitab. Tapi sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah adik-adik masih setia membaca firman Tuhan? Kakak percaya adik-adik masih tetap setia ya, masih semangat, masih rajin. Nah hari ini kakak mau
adik-adik untuk memuji nama Tuhan dengan pujian Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Kita katakan, mari masuk Tuhan dalam hati kami. Kami siap Tuhan untuk datang dan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Katakan, mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang Mari kita berdoa, adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas puji-pujian hari ini Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam firman Tuhan. Biar Engkau berkati kami semua. Biarlah firman pada hari ini Tuhan boleh terus menumbuhkan iman kami ya Tuhan. Biarlah kami terus ya Tuhan boleh percaya dan boleh yakin bahwa semua firman yang Kau berikan boleh membawa kami ya Tuhan kepada satu keselamatan ya Tuhan.
adik-adik Abi Raja Wali, khususnya kelas balita. Hari ini Cici Ain senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Nah, semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik Papa Mama, Cici Koko semua di rumah. Dan pagi hari ini Cici Ain mau tanya dulu, minggu lalu siapa yang cerita yo? Ya, Cici Foni yang cerita. Tentang apa? Ingat nggak? Ya, tentang janji Tuhan pada Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah, mereka juga mengalami hal yang sama seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka tidak punya anak, sudah tua tapi tidak punya anak. Nah, adik-adik, waktu zaman dulu di Palestina, ya, kalau tidak punya anak, sedih sekali. Mereka merasa, orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. Wah, orang-orang zaman dulu juga seperti itu. Mereka berpikir, wah, dia tidak punya anak, pasti nih dia orang berdosa, dia orang yang tidak diberkati Tuhan. Wah, pokoknya macam-macam zaman dulu. Padahal adik-adik, orang-orang kalau mau punya anak atau tidak, karena Tuhan punya rencana dalam hidup mereka ya. Nah, kalau orang zaman sekarang kalau tidak punya anak atau dia tidak menikah, itu karena Tuhan punya rencana dalam hidup mereka. Nah, pagi hari ini seperti juga Bapak Zakaria, dia merindukan seorang anak, tapi sudah tua, dia tidak punya anak. Wah, dia sedih sekali. Tapi ingat ya, minggu lalu Tuhan berjanji pada Bapak Zakaria. Nah, adik-adik, siapa yang kasih tahu waktu itu yang diutus? Adalah malaikat Tuhan, malaikat Gabriel. Bapak Zakaria ini tidak percaya dia akan punya anak. Hei, malaikat Gabriel ini tahu kalau Bapak Zakaria ini tidak percaya. Terus malaikat bilang gini, Bapak Zakaria, karena kamu tidak percaya, maka sekeluar kamu dari rumah Tuhan, bait Allah ini, kamu akan jadi bisu, tidak bisa bicara. Iya, dibilang seperti itu oleh malaikat Tuhan. Kamu akan bisa bicara nanti setelah anakmu lahir. Lama sekali loh adik-adik. Berapa lama kalau ada baby di perut? 9 bulan baru bisa keluar dedek kecilnya itu. Nah, Bapak Zakaria ini seorang imam. Ya, dia tuh kalau zaman sekarang itu bilangnya Bapak Pendeta gitu ya. Banyak sekali jemaat, teman-temannya lagi menunggu dia di depan. Hei, Bapak Zakaria ini lagi di dalam rumah bait Allah. Pas dia keluar, semua orang, Bapak Zakaria, apa kata Tuhan hari ini yang Tuhan sampaikan kepadamu supaya kami mendengarnya? Tapi Bapak Zakaria ini sudah tidak bisa bicara, dia bisu. Benar seperti malaikat Tuhan yang sudah bicara tadi sama Bapak Zakaria ya. Dia tidak bisa bicara. Dia tidak bisa bicara. Tapi dia minta kertas dan pulpen supaya dia bisa tulis. Terus dia tulis di sana, kalau nanti dia mau bisa punya anak, karena Tuhan yang kasih. Ibu Elizabeth nanti akan hamil dan nanti punya anaknya laki-laki katanya. Terus kasih namanya katanya Yohanes. Wah, orang-orang sangat bersuka cita. Ya, adik-adik, ditunggu sehari, seminggu, sebulan, terus berlalu. Nah, Ibu Zakaria ini, istrinya dari Bapak Zakaria ini, perutnya sudah besar, mau melahirkan. Wow, semua orang senang, semua orang datang di rumahnya Bapak Zakaria ini. Wah, menunggu. Wah, betul nggak ya? Betul nggak ya? Dia nanti lahirnya anaknya laki-laki. Wah, semua sedang menunggu, deg-degan. Wah, ternyata adik-adik, dia betul. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Tahu gak adik-adik, zaman dulu kalau lahir anak laki-laki, maka semua orang akan bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan sampai pagi, senang sekali. Tapi kalau lahir anak perempuan, mereka akan pulang diam-diam. Mereka akan pergi semua, tidak ada nyanyian, tidak ada bersukacita. Kok gitu ya? Ya, zaman dulu seperti itu. Kalau anak laki-laki itu mereka anggap adalah pemimpin keluarga. Wow, orang yang keren, yang perkasa. Tapi kalau anak perempuan, ya tidak dianggap penting. Tapi adik-adik, sejak Tuhan Yesus lahir ke dunia ini,
baik anak laki-laki maupun perempuan, semuanya sama, berharga di mata Tuhan. Oke? Nah, zaman dulu tidak seperti itu. Adik-adik, begitu anaknya lahir, yaitu anak laki-laki, mereka bersuka cita, bernyanyi, menari, bersuka cita sampai pagi. Oh, terus orang-orang bilang gini, "Hai Ibu Elizabeth, anaknya siapa namanya? Mau dikasih nama apa?" Semua pada usul, kasih nama ini aja. Oh, kalau enggak, kasih nama Zakaria aja seperti nama bapaknya. Oh, tidak, kata Ibu Elizabeth. Dia sudah punya nama. Waktu itu sudah dikasih tahu anaknya laki-laki dan harus dikasih nama yang sudah diberikan. Coba panggil Bapak Zakaria. Aku mau tanya siapa sih namanya. Betul adik-adik. Bapak Zakaria ini dipanggil. Bapak Zakaria sini, anak kamu ini laki-laki, mau dikasih nama siapa? Bapak Zakaria tulis namanya Yohanes. Loh. Kok namanya Yohanes sih? Kayaknya sepertinya aneh deh namanya Yohanes. Kayaknya di keluarga kita tidak ada tuh yang nama Yohanes. Aneh. Udah kasih nama Zakaria aja. Oh, tidak. Anak ini akan tetap saya kasih nama Yohanes. Orang-orang kaget. Loh, kok tiba-tiba Bapak Zakaria bisa bicara? Bapak Zakaria juga kaget. Aku sudah bisa bicara. Wah, senang sekali. Oh, ternyata betul apa yang waktu itu malaikat Gabriel bilang. Aku bisa bicara lagi kalau anakku sudah lahir. Aku akan tetap memberikan dia nama Yohanes, teman-temanku. Artinya apa? Oh, artinya dia itu Jehohanan, artinya pemberian Allah, atau artinya juga bisa pengampunan dari Allah. Oh, itu artinya. Ya, aku akan memberi dia nama Yohanes. Wah, akhirnya semua bersuka cita. Tahu gak adik-adik? Yohanes ini adalah orang yang direncanakan Tuhan untuk nanti membaptis orang-orang, untuk mempersiapkan orang-orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan dia juga akan membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, ya. Nah, Yohanes ini adalah orang yang dipilih nantinya, ya. Nah, ingat adik-adik, ada 3 hal yang Cici Ahen mau bagikan. 1, kalau Tuhan itu selalu menepati janjinya, ya. Tuhan tidak pernah lalai. 2, tidak ada yang mustahil. Walaupun kelihatannya mustahil, ya, sudah tua, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, kok bisa punya baby, kok bisa hamil. Biasa kan kalau sudah kungkung, popo-popo, malah bisa hamil. Tapi ingat ya, waktu itu seperti Abraham dan Sarah, ya, tetap dia punya anak walaupun sudah tua. Nah, sama seperti Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini, dia juga hamil dan punya anak, ya. Ya, ingat, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau berkati, kalau Tuhan mau melakukan, tidak ada mustahil. Mungkin bagi manusia mustahil, ya, tapi bagi Tuhan adalah suatu mujizat, suatu janji yang tidak pernah lalai, ya. Tuhan akan tetap menepati janjinya. 3, kita harus selalu bersyukur dan memuji Tuhan, karena Tuhan selalu menepati janjinya. Percayalah, kalau saat ini mungkin adik-adik merindukan sesuatu yang belum tercapai, tapi yakinlah pasti akan terjadi kalau adik-adik tetap percaya dan pegang teguh dan setia pada firman Tuhan, dan tentunya setia pada Tuhan Yesus dan taat pada Tuhan Yesus. Nah, juga taat papa mama di rumah, ya, karena papa mama di rumah, orang tua kita adalah wakilnya Tuhan loh. Ingat loh adik-adik, mereka itu Tuhan kasih buat kita untuk menjaga kita, membimbing kita. Nah, harus taat juga ya sama mama papa di rumah. Oke, ayat hafalan kita minggu ini masih sama, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Lagi ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Oke? Tetap setia, tetap semangat, sehat selalu. Bye bye. I love you. God bless you.